Astagfirullahaladzim, kencing di celana sampai saya itu. Ya dari dalam pohon mang muncul binatang aneh itu kan. Telinganya besar ini, matanya merah, besar, melotot gini kan. Oh, lidahnya panjang, sambil menjelur ini. Ngeri, sampai kencing di celana saya yang lihatnya aja ini. Sampai istighfar. Apa dikirain saya kan mimpi. Sampai saya gigit tangan saya sendiri. Kayak giniin. Mas, ada yang kenal gak di antara orang-orang itu? Ada, saya bilang. Si A, si B, si C saya kenal, saya bilang kan. Untung Mas gak ikut ritual kayak mereka itu. Kalau ikut pulangnya bukan ke akhirat katanya, ke alam ini. Kang Kaji, apa mungkin orang-orang yang kaya, juragan-juragan yang tadinya miskin tiba-tiba menjadi kaya nih? Apa mungkin mereka itu semua melakukan pesugihan atau pengasihan lainnya? Bagaimana menurut Kang Kaji? Mungkin juga, Pak. Kebanyakan seperti itu. Soalnya saya dengar dari orang-orang ini, bahkan dari pelakunya sendiri nih. Ada berapa teman yang seperti itu? Banyak. Teman Kang Kaji banyak? Banyak. Itu lebih dari 100 orang. 100 orang? 100 orang lebih. Yang serius? Sukses. Serius. Ayo besok kita turun lapangan. Kesulitan ekonomi yang dialami seorang teman membuat orang ini merasa kasihan hingga rela pergi mengantar teman ke suatu tempat yang merupakan lokasi pesugihan. Tanpa disadari, tumbal nyawa pun diminta. Sang teman menikmati kekayaannya hingga saat ini. Namun di hati yang paling dalam, dia menyesal karena telah mengantar temannya ke jurang kegelapan. Pengalaman tak menyenangkan ini dialami oleh Kang Kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Apa kabar? Mudah-mudahan sobat semua dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Dan dilimpahkan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kisah nyata lagi. Yang ini kejadiannya tahun 2019. Oke. Di mana narsum kita ini mengantarkan seseorang untuk melakukan ritual pesugihan. Tapi dia tidak tahu, seperti dijebak gitu ya. Dijebak. Hanya minta mengantarkan saja. Iya. Nah sobat, di depan kita ada Kang Kaji. Apa kabar Kang Kaji? Baik. Terima kasih ya sebelumnya sudah mau berbagi kisah di Malam Mencekam. Sudah lama nonton Malam Mencekam? Sudah. Dari kapan tuh? Hampir 6 bulan lah. Udah 6 bulan ya? Berarti sudah banyak kisah-kisah yang ditontonnya. Kisah yang ditonton. Nah sobat, jangan skip video ini. Ini adalah pesugihan yang berhasil. Tapi tetap ada tumbal ya. Iya. Meskipun berhasil sampai dengan hari ini kata Kang Kaji, itu orang kaya raya. Tapi tumbalnya juga banyak ya. Banyak. Jadi jangan coba-coba untuk mengikuti. Iya. Jadikan kisah ini menjadi sebuah tuntunan. Ya. Ini contoh yang tidak baik, bukan untuk ditiru. Oke, saatnya kita mendengarkan kisah dari Kang Kaji. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Kang Kaji. Jadi gini Mang, pada tahun 2019 kita ini kan dilanda COVID, dilanda pandemi. Ada sahabat saya, Uswanto. Iya. Uswanto itu mempunyai 1 orang istri, 3 orang anak. Anak pertama masih kelas 6 SD. Anak kedua kelas 3 SD. Yang kecil masih nyusu. Aslinya orang Indramayu. Cuman kejadiannya di Cirebon, di daerah Atas. Jadi teman saya ini punya 3 orang anak. Pekerjaan tiap hari itu sebuah buruh kuli bangunan. Tahu sendirilah berapa sih gaji kuli bangunan, paling besar 100.000. Itu pun kalau ada kerjaan. Kalau nggak ada kerjaan kan tahu sendiri. Jangankan buat beli beras, buat beli rokok aja nggak bisa. Waktu masih miskin ini.
ketemu saya, beli rokok 2 batang aja, pas mau bayar nggak ada duitnya. Saya nggak tega yang merasa saya ini seperti sahabat, seperti saudara sendiri. Yaudah jangankan 2 batang, ambilnya 1 bungkus. Saya bayarin, saya bilang. Akhirnya ambillah 1 bungkus. Dia merasa bersyukurnya, naudzubillah, mengucapkan terima kasihnya itu. Sampai beribu-ribu terima kasih ke saya ini kan. Akhirnya, Ci, kapan kamu ada waktu? Tolong sih main ke rumah saya, silaturahmi ke rumah saya. Ya, besok-besok lusa saya ada waktu. Akhirnya saya datangin rumahnya, silaturahmi, namanya persahabatan biar nggak pecah kan gitu. Saya datangin sama istri saya, bawa motor, Indramayu ini. Pas saya datang, ngobrol-ngobrol, jangankan buat ngasih kopi saya, Mang. Saya kan nggak tega, yaudah, saya sendiri yang beli kopinya ini, walaupun saya tamu. Padahal kan tamu katanya adalah raja ya, itu enggak. Saya sendiri beli sana, beli kopi, beli jabur. Keadaan rumahnya itu nggak layak, kasihan. Ya kalau dibilang omong kasarnya ini ya, ada kucing berantem aja pasti roboh gitu. Habis itu kan ngobrol-ngobrol tengah malam, Ci, kapan ada waktu? Antar saya sih. Antar kemana saya bilang kan? Ayo aja antar. Tengah malam ini kan, kamu tahu nggak Ci daerah Iya saya tahu, saya bilang. Ya udah antar ya. Ya udah tinggal kabarin aja, saya bilang. Nanti saya antar kok, saya bantu. Tolong ya Ci. Iya. Beneran, iya saya beneran, saya bilang. Apa saya selama ini pernah bohongin kamu? Enggak kan, saya bilang. Udah berapa tahun saya bersahabatan sama kamu, saya belum pernah mendustai persahabatan itu. Akhirnya pas di saya kan setiap malam Jumat kan ada tawasulan, yasinan rutin itu. Dia datang ke rumah saya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama siapa saya bilang kan? Kirain sama istrinya. Enggak, sendirian Ci. Ci, tolong bayarin ojeknya aja. Kasihan dari jalan raya ke rumah saya kan agak jauh. Akhirnya saya bayarin berapa, saya bilang 15.000, ya udah. Saya sampai segitunya, saking miskinnya itu. Buat bayar ojek aja sampai nggak ada. Udah. Beneran ya Ci mau nganterin saya? Iya, saya bilang. Akhirnya nginep di rumah saya. Selepas sarapan, selepas makan siang. Ayo Ci, nantilah saya bilang habis asar. Soalnya ini hari Jumat kan. Selepas asar saya berangkat jam 5 itu. Ke daerah di sana. Tapi saya itu aneh, Mang. Kenapa yang saya ngomong aneh? Jalannya itu kan kalau dari Pelangon ke atas kan aspalan, Mang. Pas masuk ke rumah dia itu, ke rumah yang ditujunya ini lewat jalan setapak, Mang. Cuma pas motor aja itu lewat tanggul sawah. Wah, saya kan nggak tahu daerah situ. Akhirnya untungnya ini ada petani yang lagi mau pulang dari sawah itu. Saya berhenti, saya nanya. Yang nanya si Iswanto, saya kan nyetir ya, Mang. Ngojekin dia. Pak, katanya rumahnya Abah di mana? Katanya. Oh, jalur ini lurus aja katanya, Mang. Lurus nanti mentok ada pohon beringin belok kiri. Nanti ada simpang belok kanan katanya. Saya turutin lah. Sambil di jalan ini Mang ngobrol, ngungkapin keluh kesahnya kan. Ci, hidup jadi orang susah itu nggak enak ya. Iya, serba gak enak, saya bilang kan. Disyukurin aja lah, kita nikmatin aja sesuai air yang mengalir, saya bilang kan gitu. Ini jauh-jauh kayak gini, nemuin siapa sih, saya bilang gitu, nyeletuk saya ini. Ya ada aja lah, tenang aja. Ya, doain saya aja. Iya, saya bilang kan. Habis itu Mang datang, nyampe ke rumahnya. Saya ketok pintunya kan. Assalamualaikum. 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 Dari dalam itu nggak ada sautan. Nggak ada jawaban. Nah, saya pikir ini habis maghrib mungkin orangnya lagi sholat atau lagi gimana gitu kan. Ya udah. Saya bilang, Us, jangan assalamualaikum. Saya bilang, ini kan daerah Sunda. Pakai bahasa daerah lah. Saya bilang kan. Nah, para runtun, marangga. Dibukalah pintu itu. Oh ada. Ternyata Mang, di dalam itu udah ada 5 orang. Saya tanya kan, ngobrol,
termasuk saya masuk ikut bertamu ke dalam kan. Di situ itu gerasa gerusunya ini, yang 4 orang ini tentang ritual terus ritual ini nanti gimana ini yang ngobrol lah sesama 4 orang ini. Nah, si Uswanto itu nyertuh. Saya sih udah tekadnya bulat, mati mau jadi kodok mau jadi kintel, yang penting hidup bisa kaya raya, kata si Uswanto ini. Nah, saya bilang istighfar, jangan. Cuma kan batin saya kan nggak cocok ya, merasa gerah gitu kan. Pak, saya bilang permisi, saya duduk di luar aja lah. Masalahnya antara motor sama rumah ini kan jauh. Jadi saya duduk di luar yang sekiranya orang ngobrol kita kedengeran, motor pun bisa kepantau. Saya motor cuma satu-satunya, motor Beat. Kredit aja belum lunas, takut motor digondol orang nanti gimana kan gitu Mang Ayah. Nah, akhirnya kelima orang itu dibawa ke teras. Duduk di teras bukan di dalam lagi nih. Akhirnya kata Mbak Dukun kan, kamu biar sempurna, kata Mbak Dukun ini, harus pakai mahar. Dalam arti bukan mahar ya, wejani. Berapa suku? 1 suku. Kalau suku besar 3.500.000. Kalau suku sedang 350.000. Itu. Nah, dia kan nggak bawa duit, jangankan 3,5 juta kan, buat beli rokok aja nggak mampu. Akhirnya gimana kata si Uswanto, Mbak saya nggak bawa duit buat beli sababianya ini kan, beli sarananya ini, nggak bawa duit. Gimana kalau pakai dana talangan dulu dari Abah? Ya udah, saya siap ngasih dana talangan. Yang penting kamu bayar pakai uang kamu sendiri, jangan dari hasil dari sini katanya. Gimana? Terserah kamu sih mau dapat ngutang, mau dapat rentenir, mau dari mana saya nggak tahu. Yang penting jangan duit dari sini untuk bayar saya. Hasil keringat kamu sendiri katanya Mang. Akhirnya ACC. Itu nggak saling kenal ya? Nggak saling kenal. Terus Mbak Dukun itu dari dalam itu Mang ambil air kendi. Ambil sebuah kendi yang berisi air minum itu. Sambil ambil anglo yang isinya uang itu bara api itu. Nah, dikasihlah kemenyan, asapnya kan banyak, kan itu diputer-puterin di atas kemenyan itu, dikasih minum ke 5 orang itu. Saya ditawarin, saya nggak mau. Ini Mas, kata Mbak Dukun ini kan, ini Mas minum. Iya Pak, saya bawa sendiri ada. Saya bilang terima kasih, saya bilang kan. Ya udah nggak tersinggung ini. Ke 5 orang ini termasuk Mbak Dukun nggak tersinggung kan. Habis minum air itu orang itu pada tidur semua. Gak ada yang sadar. Cuman Kang Kaji yang melek ya? Yang melek. Akhirnya tertidur semua. Mbak Dukun itu ambil paso besar, ember besar itu yang seperti di dalam itu. Dan ada ember besar, ember air itu. Ambil dedak buat makanin ayam itu. Apa namanya kalau kata orang sini, pakatul ya. Ambil pakatul, dicampur sama air itu, diaduk. Terus ambil dedaunan dari samping rumahnya itu. Ambil dedaunan, di samping rumah gubuk Mbak Dukun ini ada pohon besar sekali. 3 orang itu kalau digini nggak kerangkul. Akhirnya dikasihlah kemenyan itu dari pohon itu. Astagfirullahaladzim, Mang Eka kencing di celana sampai saya itu. Ya, dari dalam pohon Mang muncul binatang aneh itu kan. Telinganya besar ini, matanya merah, besar, melotot gini kan. Lidahnya panjang, sambil menjelur gini. Ngeri, sampai kencing di celana saya yang lihatnya aja ini. Sampai istighfar. Apa dikirain saya kan mimpi. Sampai saya gigit tangan saya sendiri. Kayak giniin. Kok nggak mimpi ya? Saya terasa gitu. Nah, berarti nggak mimpi saya ini. Udah. Dikasihlah makan yang tadi itu, dedak itu. Dimakan sampai habis ini. Dengan lahap. Ininya berlendir. Tubuhnya itu penuh lendir. Sambil ininya. Apa namanya ini? Air liurnya ini. Ecesnya itu. Terbeber ini kan. Dimakan habis lahap. Selang 15 menit itu dimutain. Sama binatang berokan yang tadi itu
Dimuntahin ke dalam ember itu, ditempatin dalam ember. Setelah muntah hilang binatangnya. Makhluknya hilang dengan sendirinya itu. Entah kemana gitu kan. Tapi saya nggak tidur, saya pantengin gini aja padahal sih. Nggak kedip mata saya itu, enggak. Tapi bisa hilang. 5 orang ini kan dibanguninya bukan pakai tangan. Pakai daun kelor, disebrak. Bangun. Apa sih air kendi yang di dalam itu air kecubung gitu kan? Apa sih air arak? Jadi pikiran negatif sayanya itu datang timbul. Jangan-jangan orang ini dikasih air kecubung atau air arak gitu kan biar orang pada mabok. Sempet nanya nggak ke dukunnya? Belum. Sedang apa gitu? Belum, nanti saya nanyanya selesai habis makan itu. Jadi ikutin aja gitu ya? Ikutin aja, saya liatin dulu. Sambil bingung. Udah keringet ini besar kecil keluar semua nih Mang. Keringet saya ini. Padahal daerah dingin situ itu. Keluar keringet semua. Keringet basah ini keluar semua. Baju aja sampai basah itu. Baju saya itu. Celana basah. Ya celana sih udah jelas kena kencing saya. Terkencing-kencing saya lihatnya. Muntahan itu Mang. Dimasukin ke piring. Piring yang dari tanah itu. Masukin 5 piring. Disuruhlah makan ke 5 orang itu. Bahkan saya ditawarin makan itu. Kata si Uswanto, Ji sini makan. Apa bentuknya itu makanannya? Jadi kayak bubur gitu. Dikasih lah makan. Enak Ji, angetan, istri kamu belum tentu bisa masak kayak gini. Masakan Padang aja kalah katanya. Kata beliau itu. Enggak, terima kasih, saya nggak biasa makan malam, saya bilang gitu kan. Udah. Dalam hati saya ini, kok orang mau ya makan muntahan makhluk aneh itu, saya bilang kan. Sedangkan muntahan orang aja saya jijik, apalagi makhluk yang tidak dikenal kan gitu. Akhirnya dengan lahap makan. Habis itu mau menjelang pulang ini, saya dipanggil sama Mbak Dukun itu. Mas ini, enggak Pak, di sini aja. Enggak apa-apa, motor nggak mungkin hilang. Iya nggak apa-apa Pak, sini aja, saya ngadem cari angin. Sinilah gabung. Iya terima kasih, ya bilang gitu kan Pak. Akhirnya terus-terusan manggil, Mas sini Mas. Iya Pak, maksa. Akhirnya saya nggak enak, namanya orang dipaksakan nggak enak. Saya samper sama Dukun itu. Akhirnya saya dibawa masuk ke ruangan itu sama Abah ini, Abah. Mas, ditanya itu saya ini, Mas, sebenarnya kamu tahu ya proses dari awal ini? Iya saya tahu Pak, saya bilang. Untunglah kamu nggak ikut katanya. Kenapa sih? Nggak apa-apa, nanti saya ceritain, saya bilang. Saya dimasuk ruangan gelap gulita padahal rumah gubuk kan. Rumah gubuk pagar itu. Di dalam ruangan itu penuh pusaka ini. Keris, tombak ini. Orang yang lain nggak diajak? Nggak diajak masuk. Saya sendiri Mang. Yang diajak masuk itu. Penuh pusaka-pusaka. Saya kan ngeraba di samping gini kan. Namanya gelap gulita. Jatuhlah keris itu. Loprak. Kaget saya itu. Jadi saya ngelihat ke bawah ini. Di situ ada tumpukan pasir, ada kembang 7 rupa penuh taburan bunga ini. Sama kepala kambing. Di lantai kayak gini itu. Saya jerit. Astagfirullahaladzim. Kaget, namanya orang kaget ya, sontak. Mas, akhirnya Mbak Dukun itu ambil sebilah tombak, ditotok lah ininya, atap rumah itu. Curah, kan lubang. Jadi pas saya itu seperti nonton HP gitu. Ada yang bawa batu, ada yang narik-narik kayu besar, ada yang lagi bakar api, ada yang lagi dicambuk di situ itu. Kata Mbak Dukun kan, Mas, ada yang kenal gak di antara orang-orang itu? Ada, saya bilang. Si A, si B, si C saya kenal, saya bilang kan. Untung Mas gak ikut ritual kayak mereka itu. Kalau ikut pulangnya bukan ke akhirat katanya. Ke alam ini, kata Mbak Dukun kan. Ini Mbah Dukun tapi baik ya? Baik. Maksudnya nasihatin ke Kang Kaji. Kenapa kok syukur nggak ikut dia bilang syukur gitu. Jadi ikut. nggak terjerumus lagi. Iya, nggak terjerumus. Dia bisa baik gitu ya? Iya, kan ditanya. Mas lahirnya hari apa? Saya lahir hari Senin. Saya bilang kan gitu. Untung Mas kalau hari Senin itu kalau bukan Mas yang mati, saya yang mati kata Mbak Dukun. Bukan Mas yang mati tapi saya yang mati katanya. Kenapa?
Kalau hari Senin itu kan kalau kita ambil dari kisah Islam ini. Nah, lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya Mbak Dukun jelasin ke saya kayak gitu. Jadi kuat ya hari Senin. Kuat katanya. Jadi kalau hitungan waktu kan kalau kata Primbon Jawa kan naktunya kembang katanya. Kata Mbak Dukun itu kan. Akhirnya ditunjukin. Jelas banget seperti saya nonton layar lebar itu. Pagi ini udah Ji pulang, ayo pulang. Nah, pulang. Saya antar ke rumahnya ini. Kan Semua pulang itu. Pulang semua. Suruh pulang semua. Pas lagi di jalan kan, saya bilang, kamu kok ngelakuin ritual pesugihan? Tahu sendiri lah Ji, buat makan aja kamu tahu sendiri, susahnya minta ampun. Biar kita dihargain orang itu saya harus kaya. Kata si Uswanto sambil di jalan ini, sambil bawa motor ini, ngobrol di motor ini jalan kan. Tapi emang nggak ada jalan lain, saya bilang kan. Nggak ada, saya udah bulat ini tekadnya. Kata si Uswanto kan, mati sih. Sama-sama mati, nggak ada kok orang mati balik lagi katanya. Iya juga sih saya bilang gitu kan, pikiran jelek sayanya ini kan. Akhirnya udahlah Ji, yang penting kalau kamu ikut ritual sama saya, tahu sendiri kan tempatnya udah tahu, tinggal datang aja nanti ke situ. Kata enggak, saya bilang mudah-mudahan saya nggak kejerumus ke jalan yang itu, saya bilang kan gitu Mang. Tapi itu harus ada sarana katanya. Sarananya apa? Ayam kampung. Telur ayam kampung itu Mang 9 butir. Terus ayam cemani 1 pasang. Terus kain kapan lawan putih tuh 12 meter. Terus juada pasar sama kembang 7 rupa sama kembang katil. Harus ada 7 kembang katilnya itu Mang. Pas pulang selang 3 hari saya ditelepon Mang. Sama Uswanto, Ci bapak saya meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Saya layar situ, kosong semua Mang, biru semua badannya itu. Setelah meninggal itu, selang 5 hari, 6 hari lah, katanya ada yang nganterin duit. Katanya itu. Orang nggak dikenal. Orang nggak dikenal. Ini ada titipan katanya. 1 tas itu. Ada titipan. Dihitung itu jumlahnya nominalnya sekitar 2M. Itu Uswanto yang cerita ke Kang Iya. Haji. Uswanto sendiri yang cerita ke saya. Masalah ritual awal kan saya nganter. Tapi masalah duit datang apa saya nggak tahu. Katanya ada yang nganter Ji. Duit. Ini sinilah main saya mau bagi rezeki ya nggak makasih. Saya bilang kan saya bawa. Saya dikasih itu Mang. Waktu itu saya dikasih berapa itu? Saya tolak kan. Enggak saya bilang. Terima kasih. Enggak ini sih Bapak kamu. Enggak makasih. Saya ikhlas kok ridho saya bilang kan. Namanya orang sama saudara harus ikhlas ridho saya bilang. Enggak saya beneran saya enggak minta imbalan. Benar iya benar. Pakai aja lah kalau kamu yang butuh kan gitu. Setelah dapat duit 2M ini. Bangunlah rumah dulu. Dibangun rumah itu. Buka pondasi dulu kan, dibongkar rumah tua itu, diganti pondasi baru. Istrinya dibelikan gelang, itu, kalung, beli emas lah anak-anaknya itu kan. Dibelikan barang-barang apa. Akhirnya lambat berapa bulan itu Mang rumahnya mewah, tingkat rumahnya itu. Tetangga curiga nggak itu ya? Tetangga ya curiga sih pasti ada, cuma nggak berani ngomong. Karena kan belum ada pekerjaan ya. Iya belum ada pekerjaan. Terus bulan berikutnya ini makanya beli empang 1 hektar awalnya ini. Beli empang ditanamlah udang sama bandeng ini. Mungkin kan berkat doanya setan yang tadi itu kan panen. Melimpah panen ini. Pada waktu itu udang lagi mahal harganya, bandeng lagi mahal harganya Mang. Akhirnya nambah, beli sawah 1 hektar. Sampai sekarang ratusan hektar Mang. Sawahnya di daerah mana itu?
Itu belinya bukan di daerah Indramayu, di daerah Karawang sana Mang. Belinya itu. Oh, tempat usahanya di sana. Di sana. Bahkan di sana karyawan-karyawannya tuh banyak. Dia itu kalau hasil panen itu Mang, sekarang ini bukan di dia yang nerima duitnya itu. Di anak buahnya. Kalau panen itu. Jadi dia itu datang ke sana itu Mang, setiap sebulan sekali. Kan ratusan hektar empangnya. Jadi misalkan hari ini panen, ditampung ke saya. Besok panen duitnya ditampung ke saya. Nanti Uswanto datang sebulan sekali itu saya setor ke Uswanto. Ini empang ini hasilnya sekian, empang ini hasilnya sekian. Banyak karyawannya sekarang. Kok Kang Kaji tahu kondisinya? Emang ke sana? Saya kan pernah diajak ke sana. Mang. Ji, ayo ikut saya jalan-jalan katanya Mang. Namanya saudara kan, anggap saya ini saudara, saya ikut lah. Saya motor taruh di rumah dia. Saya pakai mobil dia, pakai Alphard itu Mang. Lihat-lihat empang itu kan. Udang besar-besar. Ini empang siapa saya bilang kan. Saya kan nggak tahu. Belinya kapan gitu kan. Ini empang saya semua dari sini sampai ujung sana itu katanya. Banyak banget saya bilang empangnya. Terus apa aja yang ditanam? Ada bandeng, ada udang. Ngeri saya bilang kan. Hebat kayak gini. Terus mau makan apa sih? Enggak saya bilang. Ambil udang sama bandeng. Dimasak lah. Saya ikut makan padahal saya juga ikut makan. Tapi kan yang saya makan itu kan udang, bukan harta dia. Ikutlah saya makan. Ada ongkosnya enggak sih buat beli bensin di jalannya? Ada saya bilang. Takut sayanya. Takut saya yang jadi tumbal yang berikutnya nanti. Saya tahu dari nolnya. Akhirnya setelah dia bikin rumah baru itu kan, Ci sinilah main ke rumah saya. Ya besok saya bawa istri lah. Ditunjukin rumah baru itu, mewahnya minta ampun. Akhirnya di daerah Indramayu. Akhirnya namanya perempuan ya, sama perempuan itu kan curhat mungkin kan. Ditunjukin kamar-kamarnya, balai-balai apa perhiasan rumah itu kan. Serba mewah semua. Istri Kang Kaji nggak curiga? Istri saya nggak curiga. Nggak tahu dia? Nggak tahu. Oh, mungkin dapat warisan ya Pak. Iya mungkin saya bilang kan gitu. Saya tutupin. Kan kasihan. Kapan ya Pak saya bisa seperti ini. Nantilah sabar belum waktunya. Saya bilang kan gitu. Jangan sampai maksudnya. Namanya perempuan itu kan godaan. Mudah-mudahan aja saya bisa seperti ini ya Pak. Iya saya bilang kan gitu. Saya ngobrol. Tahu sendiri kan Ci, kalau jadi orang susah itu nggak enak. Iya ya toh saya bilang kan. Sekarang jadi orang kaya nggak ada tetangga yang menghina saya, ngeremehin saya sekarang sih. Seluruh kampung ini utangnya ke saya semua Ci. Seluruh kampung situ, daerah situ itu. Bahkan di luar kampung pun pada ngutang ke situ katanya. Ini aja katanya musola itu saya yang bikin itu. Musola samping itu. Jalan bisa bagus kayak gini tuh Ci. Dari depan sampai ke rumah saya ini saya biayanya dari saya semua ini. Pengecoran ini. Bukan dari pemerintah desa katanya. Itu Mak. Terus selama ini saya bilang kegiatan kamu apa aja sih? Saya bilang enggak ada kegiatan. Alat-alat tukang yang dulu masih ada itu. Kalau kamu mau ambil lah kata Iswanto kan. Saya udah pensiun sih. Menikmati harta jadi orang kaya katanya. Ya syukurlah saya bilang kan. Tapi ingat enggak nanti saya bilang kan. Kamu waktu di sana itu setiap berapa bulan atau setiap berapa tahun sekali sih datang ke tempat kemarin itu saya bilang kan. Kan pas nggak ada orang itu saya nanya itu kan. Perempuan kan bukan urusan perempuan ini sih. Ya setiap purnama Ci saya ke sana. Berarti tiap bulan? Tiap bulan. Setiap bulan purnama ya? Purnama ke sana aja. Terus ke daerah itu? Iya. Setiap purnama saya ke sana itu. Itu apa yang maksudnya yang diserahkan ke sana aja bilang kan. Kain putih aja 12 meter.
yang diserahkan ke sana itu sama ayam cemani 1 pasang katanya. Oh cuma itu aja. Iya. Kemarin kan tragedi bapak kamu meninggal itu gimana, saya bilang kan. Ya itu sih mungkin lagi kebetulan aja Ji. Oh dia seperti nggak sadar ya? Iya nggak sadar Bang. Mungkin lagi kebetulan aja, namanya orang tua kan sakit. Terus kan meninggal, umurnya udah tua itu. Nggak mungkin kan Ci? Iya saya bilang. Nah, terus kamu sadar nggak bisa kayak gini gitu kan? Namanya perjanjian setan saya bilang kan. Ada merana pasti ada merene, ada kesana pasti ada kesini kan gitu Bang. Gini Bang, saya kan nginep di situ kan sampai esok harinya. Pas pada azan maghrib, azan sholat, dia itu biasa-biasa aja Bang. Padahal saya ngajak itu, ayo sih sholat saya bilang kan. Katanya itu musola kamu yang bikin. Ayo sholat saya bilang. Duluan aja lah Ji, nanti saya masih ada kerjaan, ada aja alasannya itu. Sampai isya. Ya, sampai subuh saya bangun kan. Saya sholat sama istri. Cuma saya mau bangunin kan gak enak. Tidur di kamar kan sama istrinya dia. Mau banguninnya kan gak etis. Itu ada orang ngemis aja gak mau ngasih. Ada pengemis itu. Pelit ya? Pelit, gak mau ngasih. Itu ngelihat tuh? Melihat. Kan Kang Kaji ada. ngelihat? Lihat sendiri saya. Ada nenek-nenek ngemis itu, pengemis. Berapa sih ngasih pengemis itu? Cuma receh kan 1.000 2.000. Dia nggak mau ngasih. Sampai istri saya istighfar sampai. Astagfirullahaladzim, orang kayak gini. Segini kayanya ada pengemis nggak mau ngasih kan. Akhirnya istri saya ngasih itu. Walaupun nggak banyak tapi kan ikhlas. Jadi membangun musola, membangun jalan ini kan. Untuk mengambil simpatisan masyarakat. Biar di mata masyarakat setempat itu si Uswanto itu orang baik. Orang dermawan lah. Padahal nihil. Ibadah aja gak pernah. Kan gitu. Ibadah apa sih? Itu kan cuma buat kedok doang. Buat formalitas doang itu sih. Namanya. Kalau anak-anaknya gimana? Anak-anaknya kan Kondisinya makmur sekarang. Dulu waktu belum kaya itu pas kayak lele sumur. Tahu sendiri kan lele sumur, besar kepalanya aja itu. Badannya kecil. Kayak busung lapar gitu. Kayak busung lapar itu kayak kurang gizi lah. Ya saya juga memaklumi hidup aja susah. Gimana mau buat bergizi anaknya kan gitu. Kasihan, tapi sekarang mewah-mewah anaknya udah. SMP aja udah masuk SMP ini. Itu beli motor Ninja ZX itu. Yang 4 tak itu. Cuma ada kamar khusus yang nggak boleh dimasukin orang kan. Di situ itu. Bahkan saya tidur aja di kamar sebelah. Padahal kok kamar ini kan nggak boleh, anaknya aja nggak boleh masuk, istrinya nggak boleh masuk itu mah. Ada kamar khususnya ini. Kirain saya kan gudang kan. Kalau gudang kan adanya di tengah-tengah ruangan ya. Kan nggak mungkin. Gudang itu adanya di samping atau di belakang. Itu pas gerasi mobil langsung kamar itu. Bau dupa, bau kemenyan, bau misik. Malek baunya itu. Menyengat itu. Istri nggak curiga? Istri saya nggak curiga. Cuma bau dupa ya Pak. Iya saya bilang. Ya namanya orang kaya saya bilang kan. Dupa kan pengharum ruangan. Sunnah Rasul. Disunahkan sama Rasul juga kan gitu. Biar tujuannya biar istri saya itu nggak takut gitu. Tapi kok aneh aja. Tapi curiga sih curiga. Orang semiskin buat beli makan aja susah, buat beli rokok aja susah. Ini bisa kaya raya kayak gini kata istri saya kan. Udah jangan seujon saya bilang kan. Nggak boleh seujon ke orang itu saya bilang. Aturan kita itu bersyukur punya teman kaya itu. Tapi alhamdulillah Mang Ayah. Sekarang kalau saya lewat Indramayu itu belum pernah saya mampir Mang. Takut sendiri sayanya. Tidur kan di atas jam 12 namanya laki-laki ngobrol itu kan. Itu antara sadar nggak sadar Mang.
binatang yang dari dalam pohon itu Mang keluar masuk dari ruangan kosong itu Mang yang pintunya ditutup terus itu, keluar masuknya di situ. Kok saya pikir nih binatang yang di pohon besar itu kok ada di sini, saya bilang kan gitu. Keluar masuknya di situ, jadi keluar kayak begini hilang, entah kemana keluarnya itu saya nggak tahu kan. Pas mau baca mata datang masuk udah, tapi nggak ada yang terasa di situnya. Mungkin udah terbiasa ya di situ sih, cuma kita kan aneh aja gitu kan. Makanya saya semalaman di situ nggak tidur aslinya. Rasa takut sih ada, jangan-jangan nantinya saya yang dicekik gitu kan. Karyawan yang kerja di empangnya itu Mang entah itu kelalaian kerja atau gimana, pas ngengkol diesel itu kena diesel kepalanya mati, kena engkolnya dieselnya itu mati. Banyak yang meninggal nggak, maksudnya karyawan? Karyawan ada 2 orang, tapi posisi kerja ini kan orang kan nggak mungkin kan, paling kelalaian kerja ini kan gitu. Dia lagi habis makan kan keliling-keliling saya muterin empang-empang itu kan, ada karyawannya lagi makanin, ngasih makan ikan itu. Ini karyawannya banyak ini ya, iya itu banyak. Suwanto sih orangnya baik ya, Mas, soalnya oh iya saya bilang kan. Itu sebenarnya ada berapa orang sih? Puluhan karyawannya aja. Terus ada yang pernah kecelakaan kerja enggak, saya bilang kan. Nyeleneh sayanya ini. Ada kemarin, tahun kemarin lagi ngengkol diesel, kepalanya kena engkol diesel. Terus yang kedua jebur di kolam itu, kolam yang ini, langsung hilang katanya. Nggak ketemu. Mayatnya nggak ada? Nggak ada. Pas paginya ngapung katanya. Ya, aneh ya? Iya aneh kan. Saya bilang aneh, kok gitu, saya bilang iya. Padahal empang nggak dalam sebesar gini paling, sedalam ini kan. Tapi nggak ketemu katanya. Pagi tahu-tahu paginya udah ngapung. Gitu. Mungkin itu kelalaian kerja kata karyawan kan. Oh iya ya, makanya hati-hati Mas kalau kerja, saya bilang kan. Ingat anak istri. Iya Mas, makasih. Ada karyawannya itu kan. Saya putar balik lagi. Saya samperin. Seharian saya di situ di empang itu. Tidur di empang aja ya, nanti aja pulangnya. Iya, saya bilang. Istri kamu udah ngomong kan ya ke rumah saya? Iya. Saya video call sama istri itu kan. Saya liatin empang-empangnya. Ini saya lagi di empangnya. Banyak ya empangnya, udah panen belum? Udah lagi panen, saya bilang kan. Mintain sih udang, namanya mulut perempuan gimana sih? Nah, tahu sendiri mulut perempuan itu, celamit. Saya bilang, saya bilang, ini istri saya minta dibawain udang pulangnya. Dibawain ikan sama udang itu. Satu apa namanya? Waring itu. Susah sampai bawa di motor itu. Saya bagi-bagiin tetangga apa kan, saudara nyampe rumah itu. Tapi alhamdulillah kan, mungkin tekad sayanya baik kan, enggak. Tapi pikiran curiga sih ada, saya juga kan takut khawatir sih ada. Belum ketemu lagi sampai sekarang? Belum ketemu lagi. Ketemu bulan-bulan kemarin aja itu. Oh sempat ketemu lagi? Sempat ketemu di jalan tapi. Gimana kondisinya? Dia ketemu lagi bawa anak-anaknya di Alfamart. Saya masuk Alfamart. Ketemu di dalam Alfamart itu. Ci, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kamu gimana tuh? Alhamdulillah. Makin sukses aja, saya bilang. Iya Ci, alhamdulillah. Iya. Ngobrol-ngobrol. Mau minum apa? Apa aja lah, saya bilang kan. Ngopi-ngopi dulu Ci, ngobrol-ngobrol dulu, kangen kita. Masih kelihatan kaya ya? Masih kelihatan kaya. Bulan-bulan kemarin lah. Pakai Alphard, bawa anaknya aja itu. 2 orang itu, yang kecilnya sama yang kemarin SD kelas 3 itu. Makan belum Ci? Udah. Ayo makan dulu, makan. Bawalah kita itu ke rumah makan Padang itu. Makan Ci. Terserah kamu mau pakai lauk apa katanya. Ya Mas, makan aja itu. Habis itu kalau nggak ditolong sama kamu, saya nggak mungkin bisa berhasil kayak gini. Nolong apa? Saya cuma pengantar, saya bilang kan.
Kan kamu yang ada niat sih. Iya, tapi kan saya nggak tahu daerahnya aja. Tahu sendiri aja. Iya sih, saya bilang. Ini dulu kamu yang traktir saya, sekarang saya yang traktir kamu sih. Ayo, makan lah. Dikasih lah saya duit itu, Mang. Ini sih buat beli bensin di jalan. Ada, saya bilang. Memang saya bawa kan. Kalau pergi-pergi saya bawa duit. Ada, saya bilang. Udah ini pakai aja lah buat beli bensin. Akhirnya saya tolak, nggak enak kan gitu, Mang. Ya saya terima. Kasih 300.000 itu, Mang. Saya lihat, banyak banget saya bilang gitu, Mang. Tok, saya bilang banyak banget. Udah pakai aja lah sih. Santai aja. Iya makasih Tok, saya bilang kan. Dia pulang ke mobil, saya duluan aja. Iya makasih, saya bilang kan. Akhirnya ini dilema kan. Saya kalau saya bawa pulang dimakan anak istri ini, nanti gimana ujung-ujungnya? Saya takut. Masalahnya saya tahu prosesnya dari awal ini. Akhirnya di Alfamart kan ada kotak amal jariah itu. Saya masukin aja ke situ. Semua itu. Cari aman ya. Cari aman, man. Saya masukin ke situ. Terus saya pulang. Saya ngobrol sama istri saya. Saya tadi ketemu sama Uswanto. Terus cerita apa aja? Cerita panjang lebar lagi nih, nanya kabar apa aja bilang kan. Terus kasih duit enggak, namanya mulut perempuan kan gimana, Mang? Kamu ini duit terus yang ditanya, saya bilang kan. Ya dikasih, saya nggak mau. Kok banget jadi laki-laki, namanya perempuan bisanya kan marah-marah aja. Banget ya jadi laki-laki, dikasih rezeki nggak mau. Bukannya nggak mau, masih banyak saudara-saudara kita itu yang kekurangan, saya bilang kan. Jadi dikasih, cuma saya masukin ke kotak amal buat sanggup saya nanti di akhirat, saya bilang kan gitu. Makanya, oh ya syukurlah, kata istrinya. Iya, yang penting kamu perbaiki sholat, perbanyak sholawat, saya bilang kan. Udah nggak usah mikirin yang neko-neko, saya bilang kan gitu ke istri itu. Perasaan firasat saya ini dalam benak batin saya kan nggak bisa dibohongin. Kalau hati itu rasa takut, rasa bersalah itu ada sampai sekarang. Itu saya ini kan rasa takut, rasa bersalah itu ada, selalu mengikuti. Karena nganter ya. Karena saya pengantar kan. Kok saya jadi kayak gini, merasa dihantui gimana gitu kan. Dihantui ketakutan, dihantui rasa bersalah. Makanya saya kalau sering merenung gini sendiri tuh suka gimana gitu. Kang Kaji di situ nggak tertarik, mungkin istri kok pengen seperti itu, kekayaan. Kalau istri sih pengen. Kapan sih yang saya bisa seperti Uswanto? Tergoda nggak Kang Kaji? Saya enggak. Sama sekali. Iya, perbanyak sholawat, baca lanaria, perbanyak sholat duha. Pokoknya jangan sampai Jangan terjerumus sampai. Iya, kamu perbanyak surat Al-Waqiah, saya bilang. Insya Allah rezeki itu akan datang. Artinya dari tahun 2019 sampai dengan tahun ini ya? Iya. Itu sekitar berapa? 4 tahun. Sekitar 4 tahun berjalan lancar ya? Berjalan lancar. Kekayaannya. Kekayaannya itu. Kita belum dengar lagi nih kondisi Belum sekarang. dengar lagi. Tumbal-tumbalnya belum dengar lagi. Iya. Kang Haji, apa mungkin orang-orang yang kaya, juragan-juragan yang tadinya miskin tiba-tiba menjadi kaya nih? Apa mungkin mereka itu semua melakukan pesugihan atau pengasihan lainnya? Bagaimana menurut Kang Haji? Mungkin juga, Pak. Kebanyakan seperti itu. Soalnya saya dengar dari orang-orang ini, bahkan dari pelakunya sendiri nih. Bahkan dari pelakunya. Saya dulu orang susah, sekarang kaya. Mati sih nggak ada yang tahu. Mau jadi apa, nggak ada orang mati balik lagi katanya. Bahasanya gitu. Saya melakukan pesugihan. Ada berapa teman yang seperti itu? Banyak. Teman Kang Haji banyak? Banyak. Itu lebih dari 100 orang. 100 orang? 100 orang lebih. Yang serius? Sukses. Serius. Ayo besok kita turun lapangan. Itu Kang Haji tahu semua mereka melakukan pesugihan? Pelakunya yang cerita ke saya. Memang kaya dia? Memang kaya semua. Kalau penasaran, besok saya antar. Bener, saya datangin ke rumah-rumahnya, ayo. Ini kisah yang sangat menarik, saya ingin bukti seperti itu ya. Iya. Oke, baik, dari kisah ini bahaya juga sebenarnya ya. Ini pesugihan yang berhasil, banyak orang-orang di luar sana yang gelap mata ingin melakukan pesugihan. Yang penting tadi kan, biar jadi kodok, jadi ular, terserah. Yang kaya. Yang penting ini kaya. Bagaimana pesan ke penonton jangan sampai mengikuti jejak si Uswanto ini? Ya tolonglah jangan sampai masuk ke aliran-aliran setan, terperosok ke duniawi ya. Makanya
Kalau bisa perbanyak sholawat, perbaiki sholat, itu yang paling utama. Karena kita dari Allah akan kembali lagi ke Allah, jangan sampai kembali ke jalan setan. Baik, Sobat Malam Mencekam, ini kisah yang benar-benar tragis menurut saya ya. Di mana-mana pesugihan itu tidak ada tumbal. Iya. Jadi bukannya di kisah ini tidak ada tumbal sama sekali, karena kita belum dengar aja ya. Belum dengar aja. Dapat tumbal-tumbal selanjutnya itu kita belum tahu. Kabar terakhir mungkin nanti bisa dikasih tahu ke kita ya seperti apa. Saya juga penasaran, pengen tahu kondisi akhirnya seperti apa ya. Iya. Haji ya. Nanti kita episode selanjutnya. Ya, mudah-mudahan ada info selanjutnya. Ada info selanjutnya. Nanti saya akan gali lagi info-infonya. Oke, baik. Kalau ada penonton yang ingin mencoba, Kang Kaji mau mengantarkannya ke sana nggak? Naudzubillah min dalik, cukup sekali aja. Itu pun saya merasa terjebak, itu pun. Saya merasa bersalah, saya merasa berdosa. Saya harus gimana menebus kesalahan saya, menebus dosa-dosa saya ini. Kapok, udah nggak mau lagi. Walaupun saya dikasih jasa uang besar, saya tolak. Saya nggak akan mau untuk mengantarnya lagi. Oke, luar biasa. Demikian sobat, kisah yang saya sendiri merinding mendengarnya bahwa pesugihan ini berhasil hingga hari ini. Hari ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Kang Kaji. Dan Mang Ayu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.